Salam Ya, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kapus. Gimana sehat Bapak Ibu? Sehat, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ini sudah hadir 123 orang. Saya pikir hampir setengahnya ya dari Sivitas PRTP yang dari apa peneliti dan perekayasa. Saya tidak tahu mungkin ada juga dari lead kayasa ya yang hadir, tapi hampir separuhnya ya dari Sivitas kita. Jadi kita mulai saja ya acara ini, pertemuan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. Riset Sivitas PRTP. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi ya terkait dengan verifikasi capaian dari periset yaitu berupa KTI, karya tulis ilmiah, dan KI, kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tindak lanjut dari arahan OR ya, organisasi riset. Dari OR kita dalam mengajukan ataupun akan submit KTI ataupun KI itu diperlukan adanya verifikasi karena terkait dengan ada beberapa kasus ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, ada kasus yang lebih kepada kasus etika dan yang lainnya, sampai mungkin ada di sidang dan sebagainya di majelis etik ya. Nah, hal tersebut tentunya dari pihak manajemen ya, pimpinan, bisa diminimalisir kejadian tersebut. Nah, dengan adanya tim verifikator ini diharapkan Bapak Ibu sebelum melakukan submit KTI ataupun KI itu diharapkan bisa melaporkan draft yang akan disubmit tersebut. Draftnya tidak berupa draft full ya, hanya draft abstrak dan beberapa hal yang mungkin diminta terkait dengan keterangan dari KTI maupun KI, dan nantinya akan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh PR ya. Jadi tim verifikasinya sudah ditentukan dan minggu kemarin kami melakukan semacam penyamaan persepsi ya terkait dengan bagaimana tim verifikasi ini nanti dapat menilai. Jadi Bapak Ibu nanti jika sudah ada draft KI, KTI gitu ya, yang ingin diverifikasi silakan disubmit karena nota dinas atau edaran dari OR itu berlaku mulai 1 Oktober 2024. Saya melihat di sistemnya sudah ada beberapa, berarti Bapak Ibu sudah paham. Namun demikian tentunya di pihak PR perlu melakukan
sosialisasi seperti apa sih cara-cara ataupun langkah-langkah Bapak Ibu dalam mengajukan draft KI atau PKTI yang akan diverifikasi. Nanti ada Bu Andari ya yang akan memberikan penjelasan terkait dengan cara-cara melakukan submisi ke dalam sistem yang dibangun oleh ORPP dan nanti mungkin kita juga melakukan demo dan tentunya sistem ini dibangun untuk tidak menyulitkan Bapak Ibu. Jadi tim ini dibagi menjadi ada ketua tim ya. Ketua tim itu masing-masing adalah dibagi berdasarkan ruang lingkup draft yang akan disubmisi KI dan KTI. Jadi ketua timnya untuk KTI adalah Erianto Yusnawan dan yang KI adalah Pak Yiyi. Dan di dalam tim tersebut juga ada yang namanya PIC. PIC nanti akan mengatur drive yang nanti Bapak Ibu submit dokumen-dokumennya itu nanti dibantu oleh Ibu Justina Febri ya. Beliau adalah ASN baru di PRTP, mungkin Bapak Ibu belum ada yang mengenalnya. Beliau nanti akan menjadi PIC untuk KTI dan untuk yang KI adalah Pak Koko Tampu Bolon. Jadi beliau juga adalah ASN di Pusat Riset Tanaman Pangan. Mungkin juga ada Bapak Ibu sekalian belum mengenal beliau, sekalian juga untuk kenalan ya. Dan ada beberapa anggota tim ya. Anggota timnya kami pilih yang tentunya untuk misalnya untuk KTI yang sudah berpengalaman ya, utamanya yang memiliki indeksasi Scopus tinggi dan sebagainya gitu, dan kemudian yang KI yang berpengalaman dalam ataupun memiliki kekayaan intelektual yang mumpuni ya, dan cukup banyak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya akan langsung demo ya Bu Andari, ataukah mungkin ada pertanyaan sebelum demo, silakan. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sistem, mengapa harus masuk ke dalam sistem ini, kemudian apa konsekuensinya, silakan ditanyakan saja. Mohon izin bertanya Pak Kapus. Iya, silakan Bu Kristantini. Nggih, nyuwun info saja berapa lama verifikasi itu dilakukan, harinya, jumlah hari, barangkali nanti teman-teman dan kita semua lambat ya ternyata direview di internal dulu begitu. Berapa lama gitu lah, apakah membutuhkan lama atau antrinya panjang sehingga kita tidak bisa submit gitu. Keteruan Pak Kapus. Ya, baik, terima kasih Bu Kristantini. Kita di dalam rapat internal di tingkat OR kita sudah membahas ini, dan SOP-nya adalah 4 hari setelah submit itu sudah keluar ya hasil review dari para reviewer. Jadi itu Bu Kristantini ya. Siap. Nah, keluarnya review itu nanti berupa gini, tidak layak disubmit atau perlu perbaikan atau bagaimana bentuk gambaran hasil review itu? Bentuknya sih ya itu ada layak disubmit. Kalaupun perbaikan itu tidak dikembalikan gitu ya. Jadi ada ini aja, ada perbaikan,
tetapi sudah sampai situ, berarti tidak kemudian TikTok harus sampai perfect gitu, nggak satu kali submit kemudian ada ini keputusannya diperbaiki nanti perbaikannya silakan ditindaklanjuti di database-nya OR, sehingga kalau ada misalkan ya pelanggaran etik ataupun sebagainya, bahwa misalnya di OR itu sudah ada penyaringan dan mungkin nanti pihak OR akan bisa turun tangan untuk bertanggung jawab lah, istilahnya seperti itu. Kalau tidak memasukkan draft ataupun submisi terkait dengan verifikasi ini, maka pihak OR tidak bertanggung jawab. Itu intinya seperti itulah ininya. Oke. Siap Kak Apus, terima kasih. Tapi ini kan berlaku 1 Oktober ya, jadi artinya kalau sudah submit sebelum-sebelumnya tidak Ya, Pak, karena sudah ya. terlanjur. Kalau yang sudah submit nggak apa-apa. Terima kasih Pak Kapus. Ya. Atau langsung saja ya Bu Andari, nanti pertanyaan-pertanyaannya setelah Bu Andari menerangkan bagaimana tata cara submisi ke dalam sistem yang dibangun oleh ORPP. Silakan Bu Andari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar Bu Andari. Rekayasa ya di lingkungan kurang besar. Di lingkungan pertanian dan pangan, apakah sudah Ya, sudah dengar jelas. Bapak Ibu? Oh, baik. Jadi terima kasih. Di sini kami akan coba memaparkan begitu ya, bagaimana sebenarnya proses submisi untuk ajuan verifikasi KTI ataupun KI di ORPP, meskipun sebenarnya sudah dijelaskan begitu ya, atau disampaikan linknya kemana dan sebagainya melalui nota dinas yang harapannya sudah diterima semua ya oleh Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Baik, sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah. Ya, terlihat. Sudah ya. Ya. Baik, jadi tadi pengantar dari Pak Kapus sudah disampaikan sebenarnya kenapa begitu dibentuk proses verifikasi atau tim verifikasi untuk publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual di lingkungan perkembangan, di mana memang pembentukan ini sendiri tidak tiba-tiba begitu. Sebenarnya ada beberapa peraturan atau dasar hukum yang bisa dijadikan landasan. Yang pertama mengenai clearance ethics, kemudian juga terkait dengan KPABRIN mengenai manajemen risiko di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional, di mana manajemen risiko ini salah satunya adalah untuk menjaga orisinalitas dan juga etika dalam penelitian dan juga publikasi atau diseminasi hasil riset kepada halayak begitu. Dan kebetulan sekali pada tahun kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah mengetahui juga bahwa telah dilaksanakan beberapa sidang etik terhadap publikasi yang sudah dipublish begitu ya di salah satu pusat riset di BRIN. Dan ternyata tidak hanya di luar ORPP, di ORPP juga ada salah satu pusat riset yang juga akhirnya terangkat juga kasus ini gitu. Jadi salah satu alasan dibentuknya tim verifikasi ini, kemudian ditunjuklah beberapa tim verifikator di setiap PR ada tim verifikatornya. Ini kalau melihat tugasnya sebenarnya verifikasi yang dimaksud ini tidak sama atau berbeda seperti verifikasi substansi terkait dengan sapi jurnal di demokrasi di publikasi tertentu atau nanti di Kemenkumham seperti itu, tapi lebih ke
bagaimana Bapak Ibu tim verifikator di sini dibentuk untuk dapat membantu Bapak Ibu seluruhnya dalam melakukan proses peninjauan awal draft KTI, memastikan bahwa naskah yang akan disubmit tersebut itu telah memenuhi kaedah ilmiah, juga kelengkapan dari KTI. Karena salah satu masalah yang terangkat dalam sidang etik adalah kaitannya dengan contributorship begitu. Kemudian tidak hanya untuk mitigasi risiko terhadap kasus tersebut, tetapi juga tim verifikator ini dibentuk untuk dapat memberikan umpan balik begitu kepada draft KTI Bapak Ibu jika diperlukan. Oleh karenanya tim verifikator yang ditunjuk tentunya tadi Pak Kapus sudah menyampaikan adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Untuk KTI tentunya juga memiliki indeks Scopus yang tinggi yang tentunya itu relevan dengan pengalaman dan jam terbang beliau-beliau ini dalam melihat jurnal begitu ya. Karena kepakarannya tersebut, beliau-beliau ini nanti mungkin akan bisa menyarankan ke Bapak Ibu, katakanlah saya mau submit naskah saya ini ke jurnal A. Ternyata ketika direview, oh ini sepertinya akan lebih cocok atau lebih cepat lolos nih kalau ke jurnal B. Berdasarkan pengalaman beliau-beliau itu yang tentunya memang sudah jam terbangnya sudah tinggi. Atau juga beliau-beliau itu akan membantu Bapak Ibu dalam mendeteksi jangan ke sini, ini publikasi yang predator. Ini APIS-nya terlalu tinggi. Nanti ada resiko indeksasi jurnal turun dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang akan diberikan oleh para tim verifikator ini terhadap ajuan draft dari Bapak Ibu. Jadi tidak selalu serta-merta terhadap substansinya sendiri dalam artian ketika lolos di sini artinya juga akan lolos di jurnal itu lain cerita gitu, atau ketika lolos di sini itu juga lolos di tim DMKI ataupun Kemenkumham itu beda cerita lagi. Jadi lebih ke bagaimana memandu Bapak Ibu agar dapat mensubmit suatu hasil riset yang itu terverifikasi secara ilmiah dan juga kode etik, dan nantinya juga memperlancar proses submisi dan proses publish-nya itu sendiri. Dan ini tadi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kapus dari OR, bahwa memang betul per 1 Oktober dipersilakan Bapak Ibu yang akan mengajukan draft KI atau KTI-nya ke jurnal atau DMKI ini agar dapat menyampaikan draftnya terlebih dahulu melalui link yang disediakan oleh ORPP. Alurnya sendiri seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami sementara ini untuk awalan kami membuatnya adalah link seperti biasa teman-teman lainnya di ORPP. Di Linktree ini ada 3 menu utama sebenarnya, dan semua PR ada menunya di situ. Menu ini mencakup template, kemudian ajuan, dan progres. Kalau dari sisi alurnya sendiri, ini yang pertama usulan dari Bapak Ibu ini diajukan melalui Linktree ajuan, kemudian PIC di setiap PR ini akan mengecek berkala ajuan Bapak Ibu, kemudian akan mendistribusikan berkas ajuan ke tim verifikator atau ke ketua tim verifikator yang nantinya akan menunjuk 2 orang untuk mereview usulan Bapak Ibu. Dan kemudian tim verifikatornya akan melakukan review selama maksimal 4 hari kerja. Lebih cepat, lebih baik. Dan beliau-beliau ini akan mengisi form hasil reviewnya termasuk komen-komen yang ada di dalamnya. Dan kemudian menyampaikan kembali ke PIC untuk nanti PIC mengupload di drive yang Bapak Ibu bisa pantau di sini hasilnya seperti apa dari hasil review para verifikator. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus, tim verifikator PRTP ini terdiri atas 13 orang. 2 orang diantaranya adalah ketua tim, yang Pak Erianto tadi sebagai ketua tim verif untuk KTI, dan Pak Idi sebagai ketua tim verif KI. Yang lainnya adalah anggota yang nantinya penugasan ditentukan oleh ketua tim verifikator di masing-masing komponen. Dan Bu Justina dan Pak Kuko adalah PIC verifikator PRTP. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan atau paham mengenai ini harus diapakan dan lain sebagainya, nanti silakan Japri bisa kontak ke Bu Justina atau Pak Kuko yang mungkin nomor HP-nya sudah di-share oleh Bu Sita begitu ya ke ketua keris masing-masing untuk dapat diteruskan ke anggotanya. Ini adalah tampilan Linktree-nya. Jadi tadi saya sampaikan ada 3 menu utama, template, ajuan, dan progres. Preset di sini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya hanya melakukan 3 tahapan begitu. Yang pertama menyiapkan berkas usulan di menu template, kemudian mengupload berkas usulan tersebut, dan memantau progres dari hasil verifikasi. Jadi hanya 3 hal yang dilakukan. Dan ini yang pertama menyiapkan berkas usulan verifikasi.
Jadi berkas usulan verifikasi ini ada di menu template, ada 5 file yang kami sematkan di sana. 4 file ini yang bentuknya ada Word file, ini adalah 4 berkas yang Bapak Ibu harus siapkan dan nanti untuk diupload di menu ajuan. Sedangkan yang PDF ini adalah daftar nama-nama DISC verifikator KI dan KTI di ORPP di TNI-nya di KPR. Dan untuk bisa mendownload 4 file ini, Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa dengan Drive, bisa klik yang sini nih ada tanda panah bawah, ini bisa diklik, nanti akan muncul download. Jadi akan terdownload semua file, nanti Bapak Ibu bisa ekstrak dan bisa gunakan secara offline. Jadi mohon untuk tidak mengajukan permohonan akses untuk editor terhadap file ini, gitu. Kemudian yang kedua, tadi ya template-nya kan ada 4 berkas begitu yang harus Bapak Ibu siapkan. Berkas yang pertama ini adalah permohonan verifikasi draft. Jadi template-nya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengisikan saja nama dan lain sebagainya, jurnal yang dituju. Nah, ini nanti form ini ditandatangan oleh pengusul. Tanpa hapus ya, jadi penandatangan oleh pengusul. Ini adalah form untuk publikasi, yang ini untuk KI. Kemudian form yang pertama, yang juga harus disiapkan oleh Bapak Ibu periset, ini adalah form 1. Ini mengenai data ajuan verifikasi draftnya. Jadi memang tadi disampaikan yang di-upload Bapak Ibu bukan draft penuh begitu ya, bukan full naskah. Katakanlah kalau KTI bukan full papernya dan KI juga bukan full draftnya, tetapi hanya informasi mengenai KI dan KTI tersebut. Jadi lebih sifatnya misalnya mau diperiksa jurnal internasional, berarti tinggal dipilih jurnal internasional, kemudian judulnya apa, tim penulisnya, sumber pendanaan, tahun kegiatan, judul, mitra, ucapan terima kasih, dan plagiarisme. Nah, khusus untuk plagiarisme ini Bapak Ibu cukup menuliskan dari hasil cek mandiri Bapak Ibu dengan tool plagiarisme apapun. Ini Bapak Ibu tuliskan di sini berapa persen plagiarismenya. Karena ini kan jadi panduan dari oleh Bapak Ibu verifikator begitu untuk menyarankan Bapak Ibu bisa tuliskan katakanlah 30% atau 40% berdasarkan Grammarly begitu. Nanti akan ada pertimbangan dari Bapak Ibu verifikator. Biasanya kita kalau compare misalnya antara cek plagiarisme di Grammarly dengan katakanlah Turnitin itu kan ada selisih apa ya delta ininya gitu, hasilnya gitu. Jadi nanti biasanya kalau di Grammarly-nya terlalu tinggi atau ada di border, sebaiknya diturunkan lagi. Karena ketika akan masuk ke Turnitin, pasti dia akan naik lagi begitu plagiarismenya. Jadi itu bisa menjadi salah satu. Jadi bisa dituliskan berapa persen dan pakai apa gitu. Ini dikerjakan oleh Bapak Ibu. Dan form ini, yang form 1 ini ditandatangan oleh Bapak Ibu yang mengusulkan dan juga Kepala Pusat Riset. Jadi setelah diisi bisa di PDF dan silahkan diajukan melalui Interupdate untuk bisa di DS oleh Bapak Ibu dan juga Pak Kapus. Diajukan dalam sekali jalan. Seperti biasa kalau kita mengajukan DS multi penandatangan. Kemudian form berikutnya ini adalah form 2, ini terkait dengan contributorship dalam penulisan KTI atau penyusunan KI. Jadi di sini Bapak Ibu list nama-namanya siapa, masing-masing orang tanda tangan, kemudian ini kontributor utama atau anggota. Kemudian ini bisa di checklist. Misalnya apa namanya kontribusi dari satu nama ini ada di beberapa. Silakan di checklist beberapa. Jadi misalnya nama A begitu dia mendesain konsepnya, melakukan penelitiannya, analisis, menulis draft, ini silakan di checklist. Dan ini adalah template minimumnya. Kalau Bapak Ibu merasa poin-poin komponen ini ada yang belum tercakup begitu ya, katakanlah mungkin di penyusunan KI ini belum tercakup, kok ada nih poin 1 lagi, silakan Bapak Ibu tambahkan di sebelah kanan. Jadi sebisa mungkin semua kontributorship atau bentuk keterlibatan dari penyusun KI atau KTI itu tergambarkan di sini, berperan dalam hal apa saja gitu. Nah, untuk tanda tangan ini silakan kembali ke Bapak Ibu bisa menempelkan tanda tangan scan atau Bapak Ibu mengajukan DS. Jadi TTE-nya ini TTE untuk semuanya. Nanti kalau TTE kan
pengajuan sekali jalan akan muncul semua penandatangan. Itu juga diperbolehkan. Kalau misalnya tanda tangan scan kan takutnya oh nanti tanda tangan saya kepake nih sama orang gitu kan ya. Jadi kalau takut seperti itu silakan diproses TTE-nya. Bagaimana dengan yang non green tidak ada TTE begitu kan? Kan TTE tidak, sistem TTE itu kan tidak nge-link satu sama lain gitu ya. Ini nanti mungkin Pak Kapus atau ketua tim verifikator bisa memberikan keputusan bagaimana begitu kalau isinya penulisnya adalah mix instansi gitu. Dan kebetulan yang bersangkutan tidak berkenan katakanlah untuk share tanda tangan, scan tanda tangan gambarnya gitu kan. Jadi nanti mungkin bisa dijawab oleh ketua tim verifikator atau Pak Kapus arahnya begini. Kemudian selanjutnya form ketiga, ini pernyataan konflik of interest TIKI, ditandatangan oleh Bapak Ibu Konsul. Jadi tinggal dicek saja apakah pilihan yang atas atau pilihan yang bawah. Kemudian di DS. Nah, seperti itu 4 berkas yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mengupload 4 berkas tersebut ke Linktree begitu. Nah, ke Linktree ini di menu ajuan ketika dibuka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Isiannya hanya ini saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan email, jenisnya yang diusulkan apa, KTI atau KI, nama pembunuhnya siapa, kemudian tinggal upload 4 berkas tadi yang sudah siap. Kali ini kami sediakan formatnya PDF. Jadi Bapak Ibu tidak bisa upload selalu PDF, kecuali yang form 1 atau 2 tadi, yang form 2 yang contributorship itu bisa dalam bentuk Word. Tapi yang lainnya karena ada tanda tangan signature-nya, maka sebenarnya formatnya adalah PDF. Kemudian setelah di-upload, lantas saya ngapain begitu ya, Bapak Ibu? Tadi disampaikan proses review adalah 4 hari kerja maksimal. Karena mungkin PIC verifikator yang ditunjuk itu mungkin tidak cek data inputan tiap hari, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat setelah upload, Bapak Ibu bisa WA ke Bu Justina atau ke Pak Kuko menginfokan begitu. Seperti kalau kita mengajukan surat tugas atau persuratan ke sekretaris PRTP gitu ya, ke Mbak Lilis. Bapak Ibu bisa infokan, Mbak Justina, Pak Kuko, saya sudah upload usulan verifikasi, mohon dicek. Nah, jadi beliau bisa langsung cek form dan melanjutkan proses berikutnya. Itu akan mempercepat begitu. Jadi silakan seperti itu. Setelah Bapak Ibu upload, silakan Bapak Ibu kontak ke Bu Justina atau Pak Kuko. Nah, kemudian hasilnya itu klik di menu progres. Di menu progres ini nanti tampilan yang akan Bapak Ibu lihat adalah seperti ini. Ini saya potong jadi 2, tapi sebenarnya dia ke kanan gitu ya, nyambung. Jadi di sini terlihat misalnya ini sudah ada pemohonnya, sudah masuk dari Pak Muklis, Pak Yigi, Bu Eva, dan Pak Yudhistira. Nah, Bapak Ibu nanti dapat melihat status di sini. Ini kolom status ini nanti akan diisi oleh para PIC. Apakah dalam review ataukah sudah selesai. Dan kalau sudah selesai, nanti di kolom hasil review 1 dan hasil review 2 akan ada link seperti ini. Nah, link ini yang Bapak Ibu silakan klik dan download atau lihat hasil rekomendasi dari reviewer seperti apa. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, sebenarnya sistem verifikasi ini berjalannya 1 round. Jadi ketika sudah dapat hasilnya, Bapak Ibu bisa melihat rekomendasinya. Oh, saya diminta A, B, C, D, saya disarankan A, B, C. Nah, silakan Bapak Ibu dapat mengikuti saran dari para review tersebut. Kalau dirasa sudah yakin mau langsung submit ke jurnal ataupun ke KI yang ke DMKI dipersilahkan. Tapi kalau misalnya saya belum yakin dari awal seperti tadi menyiapkan berkas dari sebagainya, bisa juga dilakukan seperti itu, tapi tidak benar. Baik, hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apakah kalau terlalu cepat atau ada hal lain yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau nanti saya tampilkan klik-klikannya juga bisa, tapi kalau sudah lebih dari cukup, mungkin tidak perlu saya tampilkan. Tapi nanti bahan ini tadi akan di-share oleh Bu Trias ya ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa disimpan dan nanti dijadikan panduan ketika proses penelitiannya. Mungkin itu Pak Kapus yang bisa saya sampaikan sementara. Udah ada banyak pertanyaan Pak. Ya, betul Pak Bu Andari. Terima kasih Bu Andari atas penjelasannya ya. Bapak Ibu sekalian, demikian ya langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya tidak
terlalu rumit dan saya juga ya ada kebetulan ada KTI yang ingin saya nanti submit ke jurnal. Saya coba masukkan ke tim review dan mungkin tidak akan lebih dari 1 jam ya, hanya mengisi form-form itu kemudian disubmit. Itu sudah selesai dan tadi banyak manfaatnya ya disampaikan oleh Bu Andari bahwasanya nanti akan ada masukan dari tim verifikator kemana sesuai dengan jurnal yang dituju ataupun tidak dan sebagainya. Banyak manfaatnya ya. Ya saya pikir sebagai test case ya, test the water gitu kan. Oh ternyata dari internal kita juga ada masukan. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu, misalkan saran-saran dari para reviewer itu nanti bisa membuat jurnal Bapak Ibu ataupun KI nantinya. Dan langsung saja ya, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang ya, Pak Bambang apa nih, Pak Bambang Herianto, Pak Bang siapa nih? Pak Bambang Nuryanto, Bambang Herianto, terus ya banyak Bambang nih. Apakah ketika kita melakukan verifikasi ada sanksi pada KTI yang tidak yang kita itu meskipun sudah accepted selama kalau tidak melakukan verifikasi ya selama KTI tersebut tidak menyalahi aturan etika dan sebagainya ya tidak ada ya sanksinya ya. Jadi normal-normal saja. Tapi dari sisi kami gitu ya di manajemen ada pertimbangan juga ketika periset melakukan verifikasi gitu ya, rajin melakukan verifikasi dan juga hasil verifikasinya kemudian juga tembus misalkannya publish di beberapa jurnal ataupun KI-nya itu juga diterima ya menjadi nilai tersendiri gitu. Ada nilai tersendiri di sistem penilaian SKP nanti. Tapi secara sanksi itu tidak ada ya Pak Bambang. Jadi sebenarnya ikutin saja apa yang diminta oleh unit kerja ataupun organisasi sehingga sesuatu itu kan nanti bisa berjalan lebih smooth gitu, lebih mudah gitu ininya. Itu ya Pak Bambang ya. Kemudian Pak Sahri akan submit setelah 1 Oktober ya. 1 Oktober silakan disubmit. Kalau yang sebelumnya tidak apa-apa kalau sudah submit ya. Kalaupun sudah submit ingin diyakinkan gitu ya ke unit kerja atau ke organisasi sebagai database silakan. Kalau meskipun itu sudah submit silakan di submit. Nanti ini jadi panduan kita ternyata memang artikel yang sudah disubmit ini sudah memenuhi kaidah-kaidah etika dalam penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Apakah verifikasi ini dilakukan untuk semua jenis KTI? Ya, untuk semua jenis KTI ya. Jurnal internasional, jurnal nasional, proceeding dan sebagainya. Itu semuanya. Review juga termasuk ya, termasuk di nanti kita verifikasi. Kemudian Bu Indras, mohon izin bertanya jika misal KTI kebetulan bekerja sama dengan instansi di luar BRIN atau luar OR, apakah PJ juga perlu menyampaikan verifikasi? Yang dianjurkan adalah yang di dalam ORPP ya, atau di internal. Kalau nanti masuknya ke pilihannya PRTP ya di sistemnya ya nanti sivitas yang ada di PRTP. Tapi kalau misalkan Bu Indras ya ingin bagaimana sih
tulisan ini kan sebenarnya tulisan ini ada tulisan tim ya. Bagaimana pendapat dari viewer di PRTP ya silahkan kalau mau mensubmit ke ini tidak ada masalah asalkan yang submit itu adalah aktivitas PRTP itu bukan yang dari tempat lain gitu ya. Kemudian Bu Nurulan izin bertanya mengajukan verifikasi first author corresponding author. Idealnya corresponding author ya. Tapi kalau misalkan tidak pun salah satu dari tim itu silakan. Dari timnya kan ada yang lain meskipun bukan first author ataupun corresponding author, tapi idealnya adalah corresponding author. Jadi silakan misalkan ada ini tolong di ini ke tim ada yang mungkin waktunya longgar masih muda gitu ya rajin, nah, silakan siapapun. Tapi idealnya saya kembali tekankan idealnya adalah corresponding author. Jika KT dikoordinir oleh preset di luar ORPP, apakah diajukan? Nah itu tadi sudah disampaikan. Ya. Termute sampai mana ya tadi? berapa lama? Sebentar, Ya. Pak. Sampai silahkan itunya Pak, sampai silahkan kalau Ya silakan saja di submit asal di dalam tulisan itu ada kontributor salah satu sivitas PRTP. Tapi itu tidak dianjurkan lah. Kalau kata diwajibkan terlalu tidak terlalu dianjurkan. Kalau yang sangat dianjurkan adalah hasil-hasil yang dari periset PRTP itu sendiri. Kalau sebagai anggota penulis dan penulis utama dari OR lain sama ya. Bagaimana jika deadline submit book chapter saya hari ini? Ya, silakan Bu di submit aja meskipun sudah deadline sudah disubmit juga nggak apa-apa. Tadi saya sudah dijelaskan sebagai test case aja ataupun nanti sebagai ini kita ada database ya. Oh Bu Ardina ternyata sudah melakukan verifikasi. Meskipun sudah disubmit ataupun akan submit besok gitu, silakan diajukan. Untuk kolom kontribusi, apakah bisa menambah kontribusi yang lain? Misalnya bayar APC untuk ini ini Ibu Nurul nyindir apa? itu sudah global ya yang disampaikan oleh sistem yang disampaikan oleh Bu Andari tadi itu sudah sangat global. Saya pikir memang ada yang lebih detail-detail lagi, tapi kalau untuk bayar APC ya tentunya enggak ya. Yang penyediaan fasilitas riset ya itu enggak juga ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud kontributor itu adalah orang yang memahami terkait dengan tulisan itu. Jadi kalau mudahnya misalkan disuruh presentasi gitu kan, disuruh presentasi paham bahwa tulisan ini tentang ini. Nah itu yang disebut kontributor itu karena ada peran dalam penulisan, dalam dalam pengolahan data, misalnya dalam pengambilan data dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Bu Nurul ya. Silakan kalau memang ini ya saat mengantar ini yang nyindir Bu Endang, Prof Endang Gati, Bang Adi mengajukan apakah harusnya atau bisa tim penulisnya? Salah satu tim penulis aja Bu, tidak salah satu tim penulisnya. Sebaiknya harus PI atau bisa tim penulis yang mengajukan ya, yang mengajukan kan satu ini aja. Tapi di dalam kontributor lembaran kontributor itu ditulis semuanya ya.
yang penting adalah mengedit saran perbaikan kelayakan KTI. Nah, itu ada ini lain ya. Ini bukan Pak Safrudin untuk mengedit perbaikan kelayakan KTI itu kan perlu draft draft full papernya. Nah, kalau seperti itu bukan ranahnya tim verifikasi ini. Jadi sebenarnya kalau di PR lain ataupun mungkin di Keris ya, biasanya ada tim apa? Tim untuk membantu membuat atau memperbaiki karya tulis ilmiah ya, ininya apa, mengedit, menyarankan dan sebagainya itu perlu mau paper atau abstrak kalau saya tidak salah di sistemnya itu. Nah, ini nanti tergantung dari tim verifikatornya nih. Kalau berkenan nggak mau mereview semuanya full papernya atau hanya ya berdasarkan abstrak dan sebagainya itu silakan. Tapi tugas utama dari tim verifikator adalah tadi bukan mengedit mengedit tata bahasa yang lainnya ya, perbaikan secara menyeluruh, tapi terkait dengan substansi kelayakan etikal. Jadi bukan tanda tangan dari OR atau yang instansi lain apakah wajib, mungkin 50%. Nah, itu saya juga berpikir begitu ya. Jadi tidak semua ini kita kemarin tidak dibahas dalam kesepakatan ya apakah harus 50% dan kontributor dari luar PRTP atau luar ORPP lah ya, itu mungkin tidak perlu tanda tangan juga tidak apa-apa asal 50% tadi. 50%. Nah, yang untuk yang kontributor dari ORPP ya atau dari PRTP itu mungkin harus membubuhkan tanda tangan itu. Bisa tadi dengan digital stamp ya. Karena mungkin kalau dari luar BRIN gitu ya agak keberatan ya. Ini ada tanda tangan nanti bisa ditiru atau di apa ya. Karena kan bersifat konfidensial juga tanda tangan itu. Nah, kita sepakatannya ya Bapak Ibu ya yang tim verifikator untuk yang sivitas ORPP atau PRTP itu wajib ya membubuhkan tanda tangan. Tapi kalau yang luar itu tidak tidak diwajibkan. Tetapi kalaupun ada ya akan lebih baik lagi. Izin Pak Kapus boleh Ya. menambah sedikit Gimana Bu? terkait dengan form nomor 2 tadi ya Pak ya, kontribusi mungkin ada baiknya karena sebenarnya itu nanti akan menggambarkan bagaimana kontributor semua autor dalam KI atau KTI tersebut. Yang kemarin menjadi masalah kan memang ketika jumlahnya terlalu banyak dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya dipertanyakan kontributornya. Kalau boleh saran, tetap semua nama kontributor disampaikan dalam tabel tersebut. Tapi ketika meminta tanda tangan untuk yang non BRIN mungkin bisa di skip, tidak perlu dimintakan tanda tangan dalam artian karena itu harus minta scan. Mereka kan tidak ini ya tidak appropriate begitu. Jadi tetapi yang sivitas BRIN mungkin baiknya dimintakan Pak. Tapi semua list yang di dalam KI atau KTI itu menurut saya wajib disampaikan supaya terlihat kontributor kontribusinya begitu di dalam karya itu seperti apa. Jadi itu Pak saran saya. Iya betul maksud saya seperti itu Bu. Namanya tetap semua ditulis sesuai dengan kontributornya karena itu yang akan menjadi penilaian tim verifikator. Tetapi yang tadi saya itu tanda tangannya tidak diperlukan untuk yang dari luar. Tetapi perannya itu harus ditulis dan namanya harus ditulis. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya sertifikat pendaftaran lokal verifikasi juga. Iya Pak, masukkan saja ya.
dalam nanti verifikasi ini. Pak Kapus, apakah terkait penulisan KTI tentunya dengan proposal. Walaupun ada anggota yang tidak terlibat di dalam penulisan KTI, namun hanya berperan lain. Penulisan KTI namun punya peran cukup penting, misalnya memfasilitasi laboratorium. Ya, itu silakan dipertimbangkan ya. Tapi yang jelas kalau dari common sense-nya ya apa namanya? Ya pemahaman dari yang masuk kontributor itu orang yang mengerti terkait dengan tulisan tersebut. Meskipun dia memfasilitasi ya, ini memfasilitasi tapi tidak mengerti tulisannya, itu tidak disebut kontributorship, Bu, ya. Jadi silakan kalau memang dia memfasilitasi, kemudian ya kalau dari sisi saya, pendapat pribadi saya itu bukan, kalau hanya memfasilitasi tapi tidak tahu terkait konten dari tulisan, itu bukan kontributor. Silakan dipertimbangkan saja oleh Ibu ya. Mohon izin bertanya, yang mengajukan harus PI ketua siapa saja, silakan bisa mengajukan. Tadi saya jelaskan yang paling utama adalah corresponding author. Tapi jika memang kan misal corresponding author dan yang lainnya, bisa salah satu anggota mengajukan, karena yang dinilai itu kan sebenarnya satu publikasinya itu atau KI-nya itu. Pak Rahmat, apakah berlaku bagi KTI yang sudah publish? Tidak berlaku ya. Untuk yang sudah publish tidak berlaku. Misalkan dalam KTI ada anggota dari satu atau lebih PR. Cukup memverifikasi sekali saja untuk satu paper tersebut atau masing-masing penulis. Enggak, jadi satu paper satu paper aja. Jadi tidak masing-masing sivitas ya. Cukup satu paper saja yang diverifikasi. Yang nanti mengajukan itu saya sarankan yang corresponding author. Tapi kalau memang ya bisa mengajukan, tapi cukup satu paper saja untuk mencakup semua kontributor. Apakah corresponding author bukan BRIN, hanya co-author perlu mengajukan? Jadi sama dengan Bu Indras ya, silakan kalau mau mengajukan boleh, silakan diajukan. Tetapi yang mengajukan adalah periset yang di PRTP gitu, bukan yang luar BRIN ya. Mohon izin, apakah Kapus bagaimana terkait dengan KI komunal? Contoh draft dokumen pendaftaran varietas lokal jika telah diverifikasi. Jadi gimana? Kalau varietas lokal gimana Bu Andari? Karena itu kan salah satu bagian dari KI. Kalau pendaftaran varietas lokal, monggo saja kebijakan Pak Kapus bagaimana, karena kan sebenarnya belum bagian dari KI ya, tetapi kalau dari OR kan tetap dinilai sebagai output KI, tapi sebenarnya bukan KI. Tapi kalau KIK, KI Pak. KIK, oh KIK. Ya. Gimana ya? Varietas lokal yang nggak apa-apa diverifikasi aja, boleh dia dimasukkan Pak Iskandar ya. Siapa tahu nanti ada dispute lagi terkait dengan kasus di PR ya. Dulu PRHP ya yang dispute dengan Kementerian Pertanian. Pak Baharudin, sangat baik, dan yang belum submit di jurnal yang dituju. Bagaimana KTI yang sementara dalam proses review di salah satu jurnal, dan bagaimana keterlibatan di luar BIM untuk proses verifikasinya? Kalau sudah proses review, saya pikir tidak usah ya.
Tidak usah untuk yang akan submit saja. Karena sudah review ya, review kecuali ditolak gitu. Mau siap submit ulang ke yang lain, nah itu silakan. Tapi kalau sudah review kan ya sudah terlanjur gitu. Tidak usah Pak Harudin ya. Pak Kapus sertifikat pendaftaran Farlok Bu Juraida. Sertifikat TDF akan berarti sudah terbit. Mungkin seharusnya ada sertifikat yang sudah maksudnya pendaftarannya Bu Juraida ya. Kalau sertifikatnya tidak usah yang Bu Juraida setelah menyelesaikan deskripsi dan sebagainya, kemudian mau mendaftarkan, nah itu yang disubmit. Tapi kalau sudah jadi sertifikat tidak perlu ya. Jadi bukan sertifikatnya Bu Juraida ya, tapi dokumen yang akan nanti kalau sebagai anggota tim dan ketua tim dan lain apa perlu verifikasi sama berarti kan silahkan kalau itu terkait dengan tanaman pangan ya Bu Justisia. Tapi kalau misalkan tanaman perkebunan, hortikultura, saya pikir tidak perlu lah, tidak perlu. Karena sudah tidak ranahnya lagi tuh. Takutnya itu produknya hortikultura gitu. Nanti urusan PR lain lah ya. Kita kalau itu tanaman pangan, PJ-nya PR lain, bisa ketua timnya PR lain, silakan di submit. Apa ini kami mohon diulang dokumen apa yang harus disampaikan. Nanti ada dokumen-dokumen yang di dalam panduannya ya Bu Indras. Ini harus saya sampaikan. Tidak ada lagi nih Bu Jurida sudah ini ya. Silakan kalau ada yang ingin langsung gitu ya mengajukan pertanyaan. Pak Kapus, apakah ada persyaratan jumlah maksimum autor dalam satu website? Maksimum autor. Ya, sebenarnya tidak ada pembatasan ya terkait maksimum autor. Itu sesuai dengan tadi kontributor apa sih peran setiap autor itu. Kalau memang berkontribusi itu dalam sebuah tulisan itu ataupun KI ya layak itu dimasukkan. Kalau kita lihat di beberapa publikasi gitu ya, apalagi kalau melibatkan multinasional gitu ya, beberapa negara pernah di dalam sains itu kan terkait dengan penelitian apa yang melibatkan beberapa negara itu satu covernya aja sudah untuk judul dan para penulisnya gitu dari berbagai negara. Nah kalau misalkan jadi nanti tim verifikator itu punya justifikasi ya kelayakan atau tidaknya karena sudah berpengalaman. Misalkan tulisannya terkait dengan tanaman pangan, tapi di dalamnya ada orang misalkan veteriner gitu kan, itu agak gitu pasti akan ditanyakan apa sih kontribusinya gitu kan.
Jadi seperti itu Bu. Sebenarnya tidak ada batasan berapapun itu silakan asalkan memang berkontribusi terhadap kegiatan penelitian maupun penulisan dari karya tulis ilmiah itu ataupun dari KI. Jadi kelayakannya misalkan kemarin itu ya kasus yang disidangkan itu kan tulisan review, tapi penulisnya itu sampai lebih dari 40 orang. Layak tidak? Kan pasti ditanyakan, masa review kemudian nulis beberapa puluh orang dan di dalamnya ada PR yang tidak terkait dengan komoditas yang ditulis tersebut, kan itu jadi tanda tanya gitu. Itu ya Bu Kris. Jelas, Pak Jelas ya? Kapus. Siap. Bagaimana transparansi proses sertifikasi? Misal ada masa sanggah, jika TI justru belum tidak mengajak melibatkan pihak ada kontribusi. Tidak ada ini ya. Jadi satu round aja Bu Ulima ya. Nanti tim verifikasi akan memberikan komennya terkait dengan hasil verifikasinya. Jadi jika memang ini tidak mengikuti kaedah itu ya sudah ada saran gitu dari tim manajemen bahwasanya kata ini perlu diperbaiki. Jadi kalau tidak tetap itu melanjutkan tidak sesuai dengan saran ya resiko dari si pengaju KI ataupun KTI tersebut. Gitu ya, Bu. Ini ada siapa ini? Bu Endang Gati resen, Pak. Ya, silakan Bu Endang. Prof. Endang. Baik, Pak Kapus, terima kasih. Jadi saya sangat mendukung ya Pak ya adanya ini untuk verifikasi ini. Tentunya kami berharap begini Pak Yudis, dengan tuntutan KKM yang tinggi, kemudian memang tidak mudah untuk menerbitkan ya, untuk submit itu tidak mudah. Jadi kalau saya pribadi berharap dengan adanya tim ini memang betul-betul bisa memberikan masukan tadi, misalnya tulisan kita terkait judulnya misalnya perlu diperbaiki, kemudian mungkin di dalam abstrak ada yang perlu lebih ditekankan. Barangkali itu Pak Yudi, kita perlu meningkat atau tidak begitu Pak. Jadi dari tim ini juga harus ada ininya istilahnya kan, harus ada output ya. Oh jadi kalau sebelum ada tim verifikasi, misalnya tingkat septetnya sekian persen, kemudian setelah ada tim ini diharapkan ya lebih baik lagi dari kita gitu loh Pak. Maksudnya output dari PRTP ini menjadi lebih baik karena memang ada timnya, begitu timnya yang akan membantu kita begitu semua terkait tadi. Barangkali oh ini abstraknya perlu sedikit dipoles apa. Kalau sudah pengalaman kan tahu ya Pak ya, misalnya judulnya apa, tapi kesimpulannya kok beda, abstraknya kurang begitu loh. Itu yang kalau menurut saya jadi lebih penting itu. Nah kemudian terkait tadi contributorship, memang tidak mudah ya Pak Kapus ya, karena terutama kita di dalam penyusunan proposal misalnya. Proposal itu kan kita ada beberapa, misalnya tahun pertama, walaupun kita bekerja itu 3 tahun misalnya. Kemudian yang bersangkutan baru akan berperan dalam kegiatan tersebut mungkin tahun kedua. Tapi di dalam tulisan kan tidak mungkin kalau tidak dimasukkan begitu. Jadi di dalam penulisan memang tidak berperan, tetapi yang bersangkutan mungkin berperan dalam fasilitas atau dalam ide, tetapi tahun pertama atau tulisan pertama itu belum masuk begitu. Jadi nanti yang topik berikutnya yang terkait dengan kegiatan mereka, nah ini baru dimasukkan begitu. Jadi istilahnya ya seperti itu kalau kita di dalam penulisan KTI sepertinya tidak enak begitu Pak kalau yang bersangkutan tidak dimasukkan. Padahal kan ada di dalam proposal begitu, walaupun memang
perannya belum ada untuk tahun pertama. Begitu Pak Yudis. Jadi kami berharap jadi ini bisa juga semacam klinik jurnal ya, walaupun tidak apa namanya seperfect itu ya Pak. Tapi ada lah begitu. Jadi ada target tertentu sehingga lebih cepat. Jadi tadi kan Pak Yudis menyampaikan juga, ini timnya sudah berpengalaman. Dalam arti sudah paham, oh kalau topik ini sebaiknya di-submit di jurnal ini. Jurnal ini sepertinya tidak terlalu sulit. Kemudian nanti dimasukkan dengan tulisan memang cocok begitu Pak Yudis. Jadi supaya kinerja kita lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prof. Endang. Jadi kalau ya kita harapannya setiap semua yang nanti akan direview bisa tembus semua, accepted di jurnal target ataupun patennya ataupun KI-nya bisa diterima ya. Itu harapan besarnya. Tapi kalau hanya yang direview adalah abstrak, kemudian itu agak berat juga ya. Kecuali tadi kalau klinik KTI ya mungkin bisa ya. Jadi sebenarnya kembali ke tujuan awal ini adalah bagaimana adanya kesalahan dalam etika ketika menerbitkan karya tulis ilmiah ataupun KI. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Tapi kalaupun nanti hasil review kemudian cukup bagus dan banyak diterbitkan di jurnal-jurnal yang diinginkan, tentunya ini menjadi yang nilai tambah tersendiri gitu. Itu mungkin jangka panjangnya. Jadi ini kalau hanya dengan penilaian seperti butir yang ada di ini memang agak berat untuk mengarah ke sana, kecuali kalau memang nanti intinya bentuk yang direview adalah atau bentuk yang diverifikasi adalah full paper. Nah, kalau full paper kan nanti bisa ini. Nah, itu dikembalikan lagi kembali kepada verifikatornya, apakah mau mereview full papernya dan sebagainya. Nah, itu silakan. Kalau memang nanti akan ada pilihan ya, ketika submit itu mau abstrak atau full paper. Nah, ketika misalkan ingin full paper kemudian tim verifikatornya bersedia, nah itu akan sangat bagus. Tapi kalau tim verifikatornya tidak bersedia, ini bukan ranah saya. Ya hanya ini aja nanti, karena outputnya itu adalah bagaimana ethical clearance-nya dari KTI atau KI yang akan disubmit. Itu ya Bu Endang ya. Kemudian kembali terkait dengan tadi ya, ini masalah orang Indonesia, orang Timur ya, ada pakai buhnya gitu. Terlalu ini. Kalau di tempat lain misalnya di negara-negara terutama negara barat ya, itu clear gitu. Kalau memang ini ada kasus ya, diceritakan oleh Pak Kepala, ada proyek asing di Indonesia gitu ya, kemudian melakukan ekskavasi di suatu, kemudian ini klaim gitu kan kepada Pak Kepala. Terus apa perannya? Ya saya hanya menunjukkan ini itu, tidak melakukan analisis data, tidak melakukan penulisan dan sebagainya. Kemudian melakukan ya salah sendiri gitu kan. Pak Kepala menyalahkan orang Indonesia salah sendiri. Kalau hanya jadi tukang bawa kopernya ya tidak bisa mengklaim bahwa beliau itu bisa jadi kontributor. Jadi seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke kita ini kan ke kaidah ilmiahnya seperti apa. Jadi kalau kaidah ilmiahnya itu tadi saya sampaikan, kontributor itu harus memahami isi dari KTI ataupun KI yang kalau suruh menerangkan itu dia bisa gitu.
baik itu keseluruhan maupun sebagian. Itu yang menjadi apa harus dipahami semuanya oleh kita di Sivitas BRIN itu, di Sivitas Indonesia juga secara umum. Jadi jangan lagi ada pakai lagi. Kalau memang tidak ada kontribusinya, hanya memfasilitasi misalkan tempat dan sebagainya, tidak ada, ya tidak bisa gitu ya. Kalau menurut saya ya, menurut saya dan menurut pemahaman orang-orang yang mindsetnya maju gitu. Mungkin itu ya dari saya, Bu Endang. Mohon maaf ini. Jadi silakan kalau mau Bu Endang masukkan itu ya silakan, tapi nanti akan ada mungkin ini juga sebagai bahan masukan kepada tim verifikator ya. Ini. Itu silakan yang lainnya. Sudah 1 jam lebih ini, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan. Atau kita akhiri, ataupun ada mungkin yang terkait dengan yang lainnya ya. Silakan, mumpung kita berkumpul di sini ya. Bisa mengutarakan unek-unek kemarin terkait dengan apel pagi, misalkan gitu. Silakan. Izin Pak Kapus. Ya, Bambang silakan. Kalau boleh yang terkait teman itu terkait Unit kerja ada sebenarnya. Cibinong, Pak. Jadi yang Kusnoto, kemudian di tempat mungkin di Malang di Purwodadi ya, di mana di Bandung itu di situ, itu adalah home base periset, bukan home base unit kerja. Nah, arahan Senin kemarin Pak Kepala itu home base unit kerja, jadi harus mendekat ke Cibinong. Gitu. Oh ya, makasih Pak. Oke. Tapi tunggu ya, tunggu ini bukan ini. Akan ada surat edaran lebih lanjut, apa surat edaran atau mungkin SK Kepala Badan atau kemarin hari Senin itu kan kami bertemu langsung dengan Pak Kepala dan menanyakan terkait ini. Jawaban beliau singkat ya, tunggu aja nanti surat edarannya yang mendetailkan arahan Pak Kepala tadi ke Senin pagi itu. Tapi yang tadi yang terkait dengan DBR dan yang izin belajar ya, ini sedang diidentifikasi oleh Bu KOR dan sudah yang sedang izin belajar dan DBR sudah mengisi. Terima kasih ini. Nah, nanti akan ada pertimbangan gitu ya. Pertimbangan jika masih melakukan kuliah ya yang bagi DBR ataupun yang izin belajar itu sedang kuliah. Ada pengecualian ya, mungkin ya, saya juga tidak tahu karena di dalam SK Kepala Badan terkait mobilitas periset, di dalamnya izin belajar itu memang ada pasal yang terkait dengan jarak jarak yang sedang sedang sekolah di perguruan tinggi atau universitas tersebut. Itu kan jaraknya kalau tidak salah 60 km. Nah, minimal maksimal 60 km. Tetapi ada klausul lagi itu atau persetujuan dari kepala unit kerja, pimpinan dari unit kerja. Nah, itu bisa jadi ada pengecualian dengan perka per kepala badan yang terkait dengan izin belajar, tugas belajar dan training. Demikian juga Pak Kapus nanti memberikan pengecualian yang jauh sekali dari home base unit ya Pak Kapus. ditunggu aja terkait dengan ininya aturan jelasnya ya Bu Kris. Pak Kapus, Pak dari Palu.
Iya, silakan. Jadi begini Pak, Pak saya Safruddin. kemarin ikut YouTube-nya pertemuan UAK BRIN dengan teman-teman dari Sumatera Utara. Dan pernyataan Pak Waka mengatakan bahwa salah satu penyebab kenapa orang akan ditarik ke home base karena untuk bagaimana meningkatkan pemanfaatan tech. Nah justru kebalik Pak, kalau kami ini yang ex BPTP justru bermanfaat sekali kalau di daerah, karena terus terang mungkin daerah sangat butuh. Hanya kalau untuk beralih ke Berida, mungkin dari aspek pembiayaan, penggajian apa mungkin mereka tidak mampu. Contoh kami di Sulawesi Tengah itu justru ada 6 kegiatan Pak dari Pemda. Iya. Itu kan bermanfaat di luar kami narasumber, kami mendampingi, nah ini mungkin perlu dijadikan solusi bahwa kalau ada kerjasama di daerah mungkin bisa dibuat SK atau penugasan bahwa selama kerjasama itu berjalan mungkin bisa ditempatkan begitu. Itu barangkali Pak pemikiran saya Pak Kapus. Ya, memang seperti itu, ada kelemahan sentralisasi dan desentralisasi. Kalau daerah itu lebih erat dan sebagainya, ada lebih fleksibel dan sebagainya. Kalau sentralisasi ada juga keuntungannya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dari pimpinan yang menjadikan kebijakan itu. Dan nanti mungkin saya tidak tahu ini detailnya kan nanti akan dituangkan dalam perkabrin atau dalam surat edaran, saya tidak tahu. Tetapi ya itu nanti akan ini. Tetapi yang Pak Kepala sampaikan memang cut off-nya itu 2000 sekarang ya, 2024 Desember. Ya, mudah-mudahan ada keputusan yang terbaik untuk kita semuanya lah. Karena ini manfaat langsung ini Pak. Kasih Pak Kapus. Ya, terima kasih. Pak Abel, apakah ada kemungkinan mendekati home base per riset? Saya juga nggak tahu Pak. Tunggu saja surat edarannya ya Pak Andi ya. Home base per riset itu maksudnya tetap di KKB berarti Pak Andi. Inginnya begitu Pak Kapus. Ya. Atau kalau nanti Pak Kapus, base-nya kosong kalau semua ke Cibinong. Iya, saya juga nggak tahu home base riset. Ini KKB itu buat apa? Malah dengar dari Pak Iman, kebetulan kan kemarin juga ketemu dengan Pak Iman, malah akan dibuat CWS di Aceh. Saya juga heran risetnya suruh ke Cibinong tapi dibuat ya. Ini Pak Kapus, Makassar ini direnovasi lagi Pak Kapus KKB-nya. Iya, saya tahu. Ya, KKB-nya direnov tapi perisetnya suruh ini. Ya, kami juga kemarin Pak Kapus. Tunggu aja gimana ininya. Atas info dari Pak siapa tuh kemarin. Kami ngusul CWS karena kami dikasih ruangan Berida, jadi kemarin Kepala Berida menyurat ternyata ada perubahan lagi. Kalau nggak memungkinkan nggak untuk pindah ke Berida? Kalau Berida kan nanti itu kemarin kami sudah diskusi pembiayaan karena mendengar tunjangannya besar, mereka agak berat, apalagi kan Sulteng masuk masih 10 termiskin provinsi di Indonesia. Jadi mungkin untuk kalau modelnya seperti Kopertis Pak Kapus, jadi digaji. Tapi kalau pindah total sebagai ASN daerah, kami Sulteng masih berat karena melihat tunjangan mereka kaget malah. Katanya sama dengan sekap kabupaten ini tunjangannya. Itu yang jadi kalau info terkini ya saya bulan lalu ketemu dengan
sekretaris kabinet ya. Oh ini BRIN itunya sudah disetujui kenaikan 90% tunjangannya. Tambah berat lagi itu. Tambah berat lagi. Ini aja sudah mereka kaget. Mungkin sampai kepala. Utama itu nanti kalau modelnya bisa sampai seperti lebih dari 20 juta, Pak. mungkin mereka malah senang banget. Itu barangkali Pak Kapus. Makasih. Ya, Pak Safrudin kan utama bisa 21 juta, Pak. Udah lah pindah ke Cibinong lah, Pak. Oh, siap. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kerjasama buat surat Kapus. Ya. Pak Kapus. Pak Kapus. Ya Pak Bambang. Ya, Pak Kapus. Bambang ini Pak. Ya, ini nambahin dari tadi keberadaan periset BRIN itu di daerah sangat betul-betul diakui betul keberadaannya. Jadi di daerah itu kami setelah banyak masuk ke kabupaten itu betul-betul banyak hal yang mereka harapkan betul karena kita langsung menyentuh ke objeknya betul Pak. Jadi ya itu menjadi pertimbangan Pak Kapus lah. Monggo nanti kalau perlu. Itu kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya pasti itu ya itu tadi ada keuntungannya ya terkait dengan para periset itu di daerah erat sekali gitu kan dengan daerah, tetapi dan ketika dibutuhkan gitu kan sebagai narasumber ke daerah gitu kan itu bisa langsung saja. Kemarin kan Pak Safrudin ada permintaan ini udah langsung Drida kebutuhan teknologi daerah langsung ke perisetnya. Tapi di sisi lain dengan biaya murah. Ya, di sisi lain kan kebijakan pimpinan yang mungkin pikirkan jangka panjang ataupun tapi yang jelas pada pertemuan dengan Pak Kepala hari Senin kemarin itu beliau setuju untuk membangun sejumlah infrastruktur ya, diantaranya sawah, kemudian fasilitas ujian agronomi, hama penyakit itu disetujui gitu, bahkan beberapa alat ya yang canggih-canggih gitu disetujui. Nah tinggal ya itu kan pemikiran beliau gitu ya. Apakah nanti ada kebijakan yang lain saya tidak tahu. Itu aja nanti di surat edaran yang akan disampaikan oleh pimpinan BRIN. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, sudah sejam setengah ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini jadi jelas ya terkait dengan untuk memverifikasi karya tulis ini ataupun KI yang akan Bapak Ibu submit, sehingga dari pihak manajemen jadi terpantau gitu ya, dan bisa mengurangi nanti untuk minimalisir adanya malpraktek terkait etika dan sebagainya dalam mempublish karya tulis ilmiah maupun kekayaan intelektual. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih kepada tim verifikator ya, ketua PIC dan anggotanya banyak sekali. Selamat bekerja ya. Mungkin setelah sosialisasi ini akan banyak nih mudah-mudahan ya yang akan memverifikasi KTI maupun KI-nya. Selamat bekerja Bapak Ibu anggota tim dan tim. Mungkin itu dari saya. Kami tunggu verifikasi ataupun submisi dari Bapak Ibu untuk diverifikasi oleh tim. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat Waalaikumsalam. selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapus.